Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam ini kita akan lanjutkan kembali dari pembahasan kita mengkaji kitab Talqin Usuli al-Aqidah al-Ammah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Baik. Dan kita masih di pembahasan yang kedua dari pengenalan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari uraian beliau di sini kita sudah terangkan negeri beliau yaitu Makkah, dan beliau hijrah ke Madinah. Ini negeri yang kedua dari negeri beliau setelah beliau tinggal di Makkah setelah kenabian 13 tahun lamanya. Setelah itu beliau diperintah oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah dan tinggal di Madinah selama 10 tahun. Itu dua negeri dari negeri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sudah diterangkan umur beliau itu sudah kita bahas 63 tahun. Ini dari hal yang telah disepakati oleh para ulama. Dan sebagian ulama ada yang merajihkan. Baik. Kemudian sudah diterangkan juga rincian dari 63 tahun itu, yaitu 40 tahun beliau belum mengenal kenabian. Ya, minha arba'una qabla an-nubuwah, kata beliau ya. Dan dari 63 tahun itu 40 tahun sebelum kenabian. Jadi beliau hidup selama 40 tahun itu belum mengenal kenabian. Belum ada wahyu yang turun. Nah, nanti setelah 40 tahun beliau barulah diutus. Nanti kita akan terangkan sebentar dari kisah turunnya wahyu itu. Ya. Dan kata beliau, wa thalatun wa ishruna nabiyyan wa rasulan. Dan 23 tahun sebagai nabi dan rasul. Jadi umur beliau 40 tahun tambah 23 sebagai nabi dan rasul, sehingga semuanya berapa? 63 tahun. Baik. Ini sudah kita terangkan ya secara ringkas. Sekarang kata beliau rahimahullah taala, nubiya bi Iqra wa ursila bil mudaththir. Ya, ini masalah berikutnya tentang kenabian dan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau diangkat menjadi nabi dengan surah Iqra. Jadi Iqra itu maksudnya surah Al-Alaq ya. Ayat pertama sampai ayat kelima. Itu diterangkan dalam riwayat. Ya. Baik. Ada dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dari jalan yang sangat banyak tentang masalah ini ya. Baik. Jadi Iqra di sini maksudnya ayat di surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat. Yang pertama turun ya, menurut pendapat kebanyakan ulama. Ya, ada silang pendapat juga di kalangan masalah ini ya, di kalangan ulama tentang ayat apa yang pertama kali turun pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebanyakan ulama dari ahli tafsir mengatakan surah Al-Alaq tadi itu yang diterangkan sini oleh Syekh rahimahullah taala ya. Dari ayat 1 sampai ayat kelima yang sudah kita bacakan tadi. Sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan yang pertama turun itu adalah surah Al-Mudaththir. Ya. Ya ayyuhal mudaththir, kita akan baca.
Dan juga sebagian ulama yang lainnya yang mengatakan yang paling pertama turun dari wahyu itu adalah surah Al-Fatihah. Adalah surah Al-Fatihah. Ya. Itu 3 pendapat. Ya, ada juga pendapat yang keempat yang mengatakan yang pertama turun itu adalah surah Al-An'am. Di sebagian ayat di surah Al-An'am tentang perintah Allah itu, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Ya, katakanlah wahai Muhammad, kemarilah kalian, aku bacakan apa yang Allah haramkan atas kalian. Itu diantaranya dari sebagian pendapat ulama. Ya. Tapi kebanyakan ulama, ini yang paling terkenalnya apa yang diterangkan oleh Syekh di sini ya. Maksudnya beliau yang paling pertama kali beliau terima wahyu ya adalah surah Al-Alaq ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat yang kelima tadi, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Itu hadisnya panjang diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, tentang masalah itu ya. Ya. Dari awalnya itu kan beliau dari awal yang beliau lihat adalah mimpi seperti cahaya subuh. Ya, itu yang beliau alami ya. Sebelum beliau menerima wahyu itu. Beliau bermimpi di malam hari ya melihat cahaya subuh yang sangat terang begitu. Nah, ini diterangkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim dari Aisyah ya. Ya. Kemudian setelah itu beliau sedang bersendiri di Gua Hira. Setelah itu ya. Ya, tentunya kan ketika itu beliau masih bersama dengan Khadijah. Nah, istri beliau yang pertama radhiyallahu taala anha. Ya, beliau ambil bekal setelah itu tinggal di Gua Hira beberapa malam. Habis bekalnya beliau kembali lagi. Ya, beliau sedang bersendiri di sana. Setelah menerima wahyu atau setelah beliau mimpi itu ya. Ya, di malam hari. Nah. Ya, sampai akhirnya datanglah wahyu itu. Nah, dan ini ayat turun di bulan Ramadan. Ya, turun di bulan Ramadan. Sebagian ulama ada yang merinci di malam ke-24 dari malam Al-Qadar. Itulah yang kita ketahui ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu di malam Al-Qadar. Ya. Ayat itu diterangkan kepada kita awal turunnya Al-Qur'an. Itu pada malam apa? Al-Qadar di bulan Ramadan. Nah. Dan ada pendapat yang lain yang mengatakan ayat yang paling pertama turun sudah itu ya. Dan juga ada rincian di situ di kalangan ulama ya. Tapi itu dari makna global yang bisa diterangkan. Ya. Ini terjadi di bulan Ramadan ya. Hanya kan ketika itu belum ada kewajiban puasa ya. Karena puasa itu turun nanti di mana? Di Madinah kan? Ya, ketika Nabi sudah hijrah di tahun kedua, kewajiban puasa Ramadan di bulan Sya'ban. Jadi selama di Mekah itu beliau tidak ada di situ puasa Ramadan. Termasuk ketika turunnya wahyu ini di Gua Hira itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, dari hitungannya. Nah, dan beliau belum mengetahui apa itu puasa yang telah kita maklumi. Ya. Jadi datanglah ketika itu malaikat Jibril. Nah, di Gua Hira. Ya. Dan beliau malaikat Jibril ini memerintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca. Ya. Iqra begitu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ana biqari." Ya, saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca. Maka malaikat Jibril mendekap Nabi. Ya, dipegang begitu ya. Didekap dia sampai sekuat tenaga begitu. Baru lepas lagi. Ya. Lepas lagi baru malaikat Jibril tanya lagi atau perintah lagi Nabi. Iqra, bacalah. Nah, Nabi jawabannya sama. Kata beliau, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa membaca. Saya tidak bisa membaca. Jadi malaikat Jibril peluk lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
didekap dia sekeras, ya, baru itu dilepas lagi. Diperintah untuk kali yang ketiganya, ya, Iqra, bacalah. Jawaban Nabi sama juga, ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa membaca. Ya. Setelah itu malaikat Jibril bacakan ayat yang telah kita bacakan tadi itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat ya. Nah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan Rabbmu yang Maha Mencipta. Nah, khalaqal insana min 'alaq, dialah orang yang telah mencipta manusia dari segumpal apa? Daging atau darah ya. 'Alaq. Ya. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu yang Maha Mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari manusia dengan apa? Dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, di mana Allah mengajari manusia apa yang dia tidak ketahui. Nah, itu 5 ayat pertama dari awal turunnya wahyu menurut pendapat kebanyakan ulama. Itu surah Al-Alaq ayat pertama sampai ayat kelima. Ya. Ini dari awal kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah itu wahyu terputus. Ya. Jadi jarak dengan surah Al-Mudaththir itu agak lama. Ada silang pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan sampai 3 tahun jaraknya. Ada yang mengatakan sampai 2 tahun, mendekati 2 tahun baru turun surah Al-Mudaththir. Ada juga yang mengatakan sekitaran 2 tahun setengah. Ya. Dan juga ada yang mengatakan dia hanya hitungan hari saja. 10 hari, 15 hari, 40 hari. Itu pendapat-pendapat ya. Yang jelas Nabi ketika itu belum diturunkan lagi wahyu. Agak lama ya. Berdasarkan pendapat-pendapat yang sudah diterangkan tadi itu. Ya. Nanti di kali yang kedua barulah beliau diturunkan yang dikatakan oleh Syekh di situ ya. Wa ursila bil mudaththir. Dan beliau diutus dengan surah Al-Mudaththir. Dengan surah Al-Mudaththir. Ini juga ada kisahnya diterangkan ya dalam riwayat tentang kisah Nabi SAW itu diutus dengan surah Al-Mudaththir, maksudnya diangkat menjadi Rasul dengan surah Al-Mudaththir. Hadisnya panjang juga diterangkan dalam As-Sahih ya. Ya. Nah, kala itu Nabi SAW masih berada di Gua Hira, maka tidak lama beliau dipanggil. Ya, ada suara yang memanggil beliau sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad. Maka beliau balik. Ya, beliau melihat ke kanan, ya tidak ada orang. Ke arah kiri tidak ada orang. Ya, di depan juga tidak ada orang, di belakang juga tidak ada orang. Nanti ketika beliau melihat ke atas, ya, beliau melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Ya, duduk di antara langit dan bumi. Duduk di antara langit dan bumi. Ya, itu diterangkan di kisah ya. Ini tentang kisah surah Al-Mudaththir itu turun. Diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari. Ya. Baik. Ternyata itu malaikat Jibril yang datangi Nabi tadi sebelumnya di mana? Di Gua Hira. Ya. Hanya yang dia lihat ini yang kedua kalinya itu dari bentuk malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Duduk antara langit dan bumi. Ya. Ya, tentunya di situ ada kisah-kisah ya kalau mau dibaca disirahkan antara surah Al-Alaq tadi itu dengan surah Al-Mudaththir itu kan ada kisah. Ya, ada kisah Waraqah bin Naufal itu kan dari paman siapa? Anak paman Khadijah itu kan. Jadi setelah Nabi itu menerima wahyu pertama surah Al-Alaq itu ya, yang 5 ayat tadi itu beliau pulang ke Khadijah. Ya, beliau ceritakan apa yang beliau alami tadi itu. Hanya beliau khawatir di situ. Beliau khawatir karena pelakuan malaikat Jibril tadi, dipeluk, dilepas, dipeluk, dilepas, dipeluk, dilepas, gitu ya. Nah, sampai beliau bacakan 5 ayat tadi itu.
Ya. Maka Khadijah ketika itu mengantar Nabi SAW ke anak paman beliau ini yang bernama Waraqah ibnu Naufal. Ya, dia ini orang Nasrani yang masih berpegang dengan agama Nasrani yang masih asli ketika itu. Ya. Nah, tapi dia sudah buta ya, sudah buta. Waraqah bin Naufal ini sudah tua beliau. Ya. Khadijah bawa Nabi kepada anak pamannya ini. Berarti mungkin sepupunya ya, sepupunya Khadijah. Karena diterangkan di riwayat itu anak pamannya dari ayahnya begitu. Ya, berarti sepupu satu kalinya Khadijah. Ya. Jadi maklum ya Khadijah ketika itu sudah tua juga kan. Ya bayangkan Nabi sudah umur 40 tahun. Berarti Khadijah ketika sudah umur berapa? Sekitaran 55 tahun. Karena jarak usia antara Nabi dan Khadijah itu 15 tahun. Ya, Nabi menikah di umur 25 tahun, sedangkan Khadijah umurnya sudah 40 tahun. Ya, jadi umur Khadijah ketika itu sudah 55 tahun. Jadi wajar beliau memang punya sepupu Waraqah bin Naufal itu juga sudah tua. Sudah tua. Hanya Waraqah bin Naufal ini dari seorang yang beragama Nasrani. Ya, yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah itu ringkas cerita diceritakanlah. Ya, Nabi ceritakan apa yang beliau lihat dan kepada Waraqah bin Naufal. Ya. Nah, Waraqah bin Naufal langsung tahu ketika itu. Ya. Bahwasanya yang datang itu adalah malaikat Jibril. Yang datangi juga Nabi Musa alaihissalam. Itu diceritakan dalam kitab Taurat dan Injil. Hanya dibahasakan dengan bahasa yang lainnya. Kalau di bahasa Waraqah bin Naufal, beliau katakan itu namus. Ya, malaikat Jibril yang mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, maka di situ Waraqah bin Naufal sudah yakin bahwasanya inilah nabi yang terakhir ya yang akan datang di tanah Arab, yang persis yang beliau baca, yang beliau yakini dari kitab Injil. Karena Nabi Isa kan beliau juga kabarkan akan datang seorang nabi ya setelah beliau alaihissalam kan. Nah, dan itulah yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Nasrani ketika itu. Nah, dan Waraqah bin Naufal ringkas cerita beliau beriman ya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ketika itu telah berkata ya, andai kata harimu itu mendapatiku dan aku masih hidup ya, la ansuraka nasran mu'azzara, aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sangat kuat. Ya, tapi belum sampai ketika beliau diwahyukan lagi berikutnya atau dikeluarkan dari negerinya, Waraqah bin Naufal sudah apa? Sudah wafat. Tidak lama dari situ Waraqah bin Naufal sudah wafat. Ya. Dari situlah sebagian ulama ada yang berpendapat bahwasanya Waraqah bin Naufal ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Ya, selain Khadijah ya. Nah, karena beliaulah yang mengimani ya, yang membenarkan dari kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Ya. Itu ringkas cerita dari situ ya. Jadi setelah itu wahyu terputus. Ada silang pendapat tadi ya. Ada yang mengatakan 3 tahun, 2 tahun, 2,5 tahun. Ada yang mengatakan sampai 10 hari, 15 hari, 40 hari. Itu pendapat-pendapat diterangkan oleh para ahli tafsir. Nah, yang jelas agak lama begitu. Barulah turun surah Al-Mudaththir. Ya, tadi sudah dikisahkan ya. Dan Nabi SAW kebiasaannya seperti itu. Ya, beliau sering menyendiri di Gua Hira. Ya. Nah, maka datanglah malaikat Jibril yang memanggil beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari arah atas dari itu ya. Yang Nabi balik kanan kiri, muka belakang tidak ada orang. Nanti beliau lihat ke atas, beliau melihat malaikat Jibril yang duduk di antara langit dan bumi dengan wujud aslinya. Ya, punya 600 sayap. Ya. Itu dari malaikat Jibril alaihissalam. Nah, maka ketika itu Nabi ya sangat takut melihat bentuk malaikat Jibril itu kan. Ya, punya 600 sayap, duduk antara langit dan bumi. Seperti itu. Maka beliau langsung pulang ke
rumah Khadijah. Ya, beliau gemetar ketika itu. Nah, dan beliau minta untuk dituangkan air di kepalanya, air yang dingin begitu. Ya, mungkin khawatir ya, seperti ini mimpi atau apa, supaya beliau sadar ketika itu. Ternyata bukan mimpi. Ya, ternyata bukan apa? Bukan mimpi. Nah, setelah itu turunlah ayat tadi itu. Jadi setelah beliau dituangkan air dari Khadijah, beliau kedinginan, beliau langsung memakai selimut. Memakai apa? Selimut. Nah, itulah turunlah surah Al-Mudaththir itu. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangkitlah kamu, berilah peringatan. Ya. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu besarkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu apa? Sucikanlah. Wa rujza fahjur, dan berhala hendaknya engkau jauhi. Ya. Sampai diterangkan kalau dari Orion Syekh 7 ayat ya, kalau di usul salasa yang lain ada 7 ayat dari surah Al-Mudaththir. Sebagian ulama ada yang mengatakan 6 ayat, ya, ada juga ada yang mengatakan 5 ayat saja. Ya. Yang turun ketika itu. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Ya, sampai di situ. Ada yang mengatakan sampai di situ saja ya. Ada juga yang mengatakan sampai wala tamnun tastakthir. Ya. Nah, itu wahyu yang kedua yang turun ya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu surah Al-Mudaththir, dan disitulah kata para ulama awal beliau atau awal kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam, karena diterangkan di situ ya, qum fa'anzir, bangkitlah kamu dan berilah peringatan. Berilah peringatan. Jadi beliau diperintah oleh Allah untuk memberi peringatan dari kesyirikan. Ya. Dari kesyirikan yang terjadi di tanah Arab ketika itu ya. Yang terjadi di tanah Arab ketika itu. Nah, dan sinilah para ulama ada pembahasan di situ ya. Mereka membedakan antara nabi dan rasul. Jadi kalau nabi seperti tadi di surah Al-Alaq. Jadi ketika turun wahyu di surah Al-Alaq, itu kan belum ada perintah apa? Menyampaikan. Jadi sebagian ulama ada yang berpendapat kalau dia nabi, ya berarti dia adalah manusia dari anak Adam, dari laki-laki yang menerima wahyu, tapi tidak diperintah untuk menyampaikan. Itu pendapat ya dari sebagian ulama. Karena di surah Al-Alaq beliau tidak diperintah untuk apa? Menyampaikan. Nah, jelas ya. Tapi di surah Al-Mudaththir, beliau diperintah di situ untuk menyampaikan. Qum fa'anzir, bangkitlah kamu dan berikanlah apa? Peringatan. Nah, di situlah dibedakan katanya. Jadi kalau nabi ya sama dengan rasul dari sisi manusia, laki-laki diberi wahyu, hanya dibedakan di situ kalau nabi dia belum diperintah untuk menyampaikan. Tapi kalau rasul sudah diperintah untuk apa? Menyampaikan. Jelas ya? Ya. Walaupun definisi ini juga dikritik ya oleh sebagian ulama yang lain. Karena nabi dan rasul itu diterangkan dalam ayat Al-Qur'an di surah Al-Hajj, semua diperintah untuk menyampaikan. Ya, diperintah untuk menyampaikan. Hanya yang membedakan di situ kaumnya. Ini sudah kita bahas juga dulu ya. Ini menurut pendapat yang lain. Jadi kalau nabi dan rasul itu dibedakan kata sebagian ulama yang lain dari sisi kaumnya. Kalau nabi itu biasanya kaumnya sudah apa? Sepakat dengan nabi itu. Kalau rasul biasanya kaumnya apa? Sudah kafir kepada Allah, menyimpang. Ya. Lihat Bani Israel itu kan. Kalau Nabi Musa dan Nabi Harun ini nabi dan rasul sekaligus. Karena Allah mengutus mereka berdua untuk mendakwai siapa? Fir'aun. Tapi nabi yang datang setelah Nabi Musa dan Harun setelah itu hanya para nabi saja. Bukan lagi apa? Rasul. Karena mereka semua berpedoman kepada kitab Taurat. Kitab Taurat. Ya. Itu diterangkannya di perbedaannya. Ya, ini sudah kita bahas juga sebenarnya di masalah iman pada nabi dan rasul pada pondasi yang kedua ya. Ya. Jadi itu dari ringkas cerita awal dari kenabian dan kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Baik. Jadi ini sudah selesai pembahasan yang kedua dari buku ini ya, tentang negeri beliau ya, yaitu Mekah dan Madinah. Nah, umur beliau sudah kita bahas, dan juga sudah kita bahas tadi terakhir tentang masalah kenabian beliau dan kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, di usul salasa yang lain ada tambahan-tambahan yang lainnya diterangkan oleh Syekh juga. Ya, ada rincian tambahan yang lain. Ya, beliau tinggal di Mekah ketika itu 10 tahun. Setelah itu beliau Isra Miraj, ya, menerima perintah apa? Salat 5 waktu. Jadi beliau salat di Mekah selama berapa tahun? 3 tahun, begitu kan? 3 tahun salat di Mekah. Setelah itu baru hijrah ke Madinah. Itu rincian ya, diterangkan juga oleh Syekh di buku Salatul Usul. Ya. Baik. Dan beliau bawakan di situ dalil tentang masalah hijrah ya. Wajibnya hijrah, beliau bawakan di situ dalil ada di surah An-Nisa ayat 97 sampai 99. Ya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Ya, itu dalilnya tentang masalah hijrah ya, perintah untuk berhijrah. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian berhijrah kepadanya? Jadi hijrah itu kan sudah diterangkan ya, hukumnya wajib bagi siapa yang tidak bisa menampakkan keislaman di situ. Ya. Kalau dia mampu berhijrah, maka wajib dia berhijrah. Tapi kalau dia tidak mampu berhijrah misalnya, maka diberikan pengecualian di ayat tadi itu. Kecuali orang-orang yang tidak mampu dari kalangan laki-laki dan perempuan atau anak-anak, ya memang tidak bisa untuk berhijrah. Apakah dari sisi kekuatan atau dari sisi tidak ada yang menunjuki jalan ke sana. Tapi kalau dia mampu berhijrah dan dia bisa mampu keluar dari negerinya dalam keadaan seperti itu, ya dia tidak bisa menampakkan keislaman di negeri awalnya, maka wajib dia berhijrah. Wajib dia berhijrah. Itu sudah kita bahas ya, dan di buku Ushul Tsalatsa yang lain ada tambahan tadi itu yang sudah diterangkan masalah seputar hijrah. Nah, baik. Mungkin segera itu dulu dari akhir pembahasan kita. Jadi setelah beliau tinggal di Madinah, itu ada tambahan juga. Beliau diperintah oleh Allah untuk menyempurnakan agama ini dari syiar-syiar Islam yang lainnya. Ya, seperti zakat, puasa, haji, jihad, adzan, itu berlaku di Madinah ya semuanya. Memerintah kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, itu terjadi semua di mana? Di Madinah. Ya. Jadi di Mekah itu beliau mendakwai manusia kepada tauhid selama 13 tahun. Ringkasnya begitu kan? Ya, belum ada kewajiban-kewajiban yang lain yang diterangkan tadi seperti apa? Zakat, puasa, haji, jihad, ya, dan selainnya begitu ya. Karena hukum-hukum syar'i itu banyak turun di mana? Di Madinah. Jadi di Mekah itu beliau fokus mendakwai kaumnya kepada tauhid. Baik, itu dari uraian beliau di buku yang lain ya. Nah, jadi dari sirah beliau itu diterangkan. Jadi beliau 10 tahun 13 tahun beliau berdakwah kepada tauhid. Dan setelah itu beliau tinggal di Madinah 10 tahun. Setelah itu beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Masalah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan baca insyaallah taala di pertemuan berikutnya ya. Nah, ini agak panjang dan kita akan baca nanti ayat yang beliau bawakan di situ seputar masalah itu. Nah. Tapi sekiranya itu dulu dari akhir majelis. Ada yang ditanyakan? Satu aja kalau ada. Ini dari ringkasan sirah ya. Kalau mau ingin baca lebih detail lagi itu ada kan buku-buku sirah. Itu dari
langkah selanjutnya seorang agar dia bisa mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hanya ringkasan saja, kadar cukup kita telah mengenal Nabi Muhammad ya sebagai bekal kita untuk menjawab pertanyaan di alam kubur nanti. Baik. Adapun masalah rinciannya bisa dibaca di buku-buku sirah dan di buku-buku Syama'il Muhammadiyah. Nah, ya saya kira tadi itu akhir pembahasan kita di malam hari ini. Insyaallah taala satu masalah lagi kita akan bahas seputar mengenal Nabi Muhammad SAW, itu tentang kisah wafat beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Dan ya sudah waktunya kita akhiri majelisnya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.